saya alami ini kondisi saya yang saya alami beberapa bulan belakangan ini ya. Kita dengarkan bagaimana dengan Prisi. Silakan. Oke, keadaan pandemi yang menyebabkan kan gara-gara pandemi ini sekolah-sekolah pada tutup semuanya. Dan itu juga berdampak bagi kami. Sejak pandemi saya harus menutup tempat usaha yang tadinya ada di depan sebuah sekolah gitu. Karena percuma juga gitu kalau saya buka tapi nggak ada yang beli, nggak ada datang sama sekali. Jadi selain berdampak untuk ekonomi, hal ini juga berdampak besar untuk perubahan hidup saya. Saya yang biasanya kalau nggak ke warung, saya kan di rumah gitu kan, ngerjain pekerjaan rumah sendirian tuh dari pagi sampai siang, sampai anak-anak pulang sekolah. Saya bisa ngerjain pekerjaan rumah sambil curi-curi waktu me time. Atau kalau di warung ya saya dalam tanda kutip bergaul lah dengan para pembeli yang mampir ke warung kami. Nah sekarang nggak bisa kemana-mana. Sejak Maret 2020 semua kegiatan dilakukan di rumah. Niko kerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah, dan saya pun berkegiatan di rumah. Tapi awalnya saya senang. Kami semua kumpul. Saya pikir wah itu jauh lebih aman lah. Karena kami nggak usah harus berpergian dengan kendaraan umum dan bertemu dengan banyak orang. Hidup dan makanan lebih terjaga, lebih bersih. Sebulan aman, 2 bulan aman. Tapi lama-kelamaan saya gerah juga. Kayak tadi yang Pak Indra bilang 4L ya, lu lagi gitu kan. Anak-anak yang tadinya di sekolahan belajar di rumah. Anak kami yang di rumah, anak kami 3, tapi yang lagi sekolah 2, dan mereka cowok. Dan mereka bentar-bentar bilang, nih lapar, ada makanan apa? Nih lapar, ada snack apa gitu kan. Jadi saya di dapur terus gitu untuk nyiapin makanan buat mereka gitu. Saya masak gitu kan seharian. Belum lagi Niko yang ingin saya ada deket dia. Dikit-dikit manggil, tiba-tiba minta ini, itu bawa pen, kacamata gitu kan. Lagi meeting. Kalau lagi meeting apalagi gitu kan, cuman nggak manggil dia, cuman ketok gitu, sini gitu. Ya dengan segala macam isyaratnya. Nah, udah gitu, Niko itu kepo banget sama pendidikan anak bungsu kami yang masih kelas 4 SD. Kan dia daring nih, pakai suara kedengeran. Begitu dia dengar nama anak kami dipanggil sama gurunya, Niko bakal teriak panggil saya. Sini nih, itu tuh kenapa si Revan itu tuh dipanggil namanya. Udah dia panik, dia takut kalau anak kami itu salah atau belum membeli tugas. Dan saya mulai kesel. Saya pikir ini kenapa nih kota jadi manja sama rese banget gitu. Apa-apa minta dilayani dan harus saat itu juga. Saya sendiri masih punya banyak tugas karena selain tugas-tugas di rumah, saya juga masih harus membuat laporan keuangan untuk berita paroki dan salah satu komisi di Kuskupan. Bukan 24 jam harus ada deket dia gitu kan. Dan makin nih minta perhatian, saya makin kesel. Dan sebagai pelariannya, saya jadi sering ke halaman rumah kami gitu, buat nyambutin rumput liar gitu, sambil dengerin musik. Soalnya nonton drakor nggak boleh, main game nggak boleh. Karena Niko pernah bilang, gue tuh nggak rela kalau waktu lu habis buat main game atau drakor, mending nemenin gue. Dia bilang gitu. Lah orang saya lagi sebel ya, lagi gerah untuk nemenin dia gitu kan. Dan tadi yang kata Ibu Marcella jelaskan tentang bahasa cinta gitu ya. Hal ini tuh terjadi karena saya lupa. Saya lupa kalau bahasa cinta Niko itu adalah quality time. Niko itu merasa dicintai dan aman kalau saya ada deket dia gitu. Saya nggak usah ngapa-ngapain sih, asal di sekitar dia gitu ya, dia udah seneng gitu kan. Sedangkan tangki cinta saya malah nggak terpenuhi. Karena Niko lupa kalau bahasa cinta saya adalah kata-kata peneguhan. Ini boro-boro ada kata peneguhan kan, yang ada adalah permintaan atau ya permintaan dan perintah gitu. Dan kami jadi saling melupakan bahasa cinta kami masing-masing. Begitu Romo, sharing dari kami tentang ya, terima kasih. Nah, tadi kita melihat ya, Niko punya kutub sendiri ya, bahasa cinta sendiri, Prisi juga punya bahasa cinta sendiri. Dan mereka dua pribadi yang berbeda. Nah, bagaimana mereka berkomunikasi untuk menuju keharmonisan. Nah, ini khususnya di masa pandemi ini, kita ingin coba menguak lebih dalam usaha mereka untuk dua kutub ini bersama-sama ya. Silakan Niko Prisi untuk men-sharingkan bagaimana kalian bisa menjaga keharmonisan di dua kutub yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Silakan. Baik, Romo, bentar saya buka kepekannya, Romo.
Nah, gesekan-gesekan kecil di sesama anggota keluarga kami di rumah itu mestinya sih seperti gesekan biola ya. Kalau kata Romo juga, kata Bu Marcel juga, biar ada konser musik yang yang tidak teratur, masing-masing bunyinya masing-masing, tapi bisa menimbulkan kenyamanannya. Tapi seringnya itu boro-boro nyaman gitu ya. Dan mau tidak mau harus saya hadapi itu setiap hari. Kami cukup beruntung karena sudah pernah mengikuti gerakan Marriage Encounter ME, di mana kami selalu diingatkan akan perkawinan adalah sebagai sebuah sakramen, yaitu tanda cinta kasih Kristus kepada manusia. Kami mengikuti juga beberapa rekoleksi secara online. Di situ kami diingatkan untuk dapat memahami diri sendiri dan pasangan maupun anak kami, dan mau lebih dulu mendengarkan apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh mereka. Hal ini tentunya dilakukan dengan kami ada komunikasi dan dialog di dalam keluarga kami. Kami memutuskan untuk setiap makan, baik siang atau malam, itu untuk bisa saling berdialog tanpa ada gadget. Saya pun harus mau lebih sabar dan mau mendengarkan ya saat makan itu, saat dialog itu, tanpa harus menghakimi. Perbedaan pendapat memang akan selalu ada, tapi ya dengan berani saling mengungkapkannya, saya jadi mengetahui dan mengerti perasaan Prisi dan anak-anaknya, ataupun sebaliknya. Saya mulai mengerti beban pekerjaan Prisi setiap hari di rumah. Saya pun mulai memutuskan untuk mau terlibat dengan kegiatan rumah tangga. Mulai dari hal yang kecil-kecil seperti mencuci piring sendiri, bekas sendiri gitu ya. Kemudian membantu mencuci atau menjemurkan pakaian, ataupun pekerjaan kecil lainnya. Saya juga sudah mau terlibat ya dengan kegiatan anak-anak. Salah satunya yaitu bersama-sama membersihkan akuarium si bungsu ya. Walau cuma ikan gapi, tapi membuat kami dapat berinteraksi dengan hangat. Apalagi saat dibersihkan, tiba-tiba muncul satu ekor ikan kecil. Saya kaget, loh, kok ada anak ikan ya? Si bungsu langsung senang, tapi langsung nyeletuk. Wah, artinya nih anak-anak ikan yang lain udah dibuang nih sama papi waktu tadi dibersihkan. Kan nggak mungkin cuma satu. Kami tertawa lepas, walaupun hati saya miris. Bener juga nih ya, ikan-ikan kebuang berarti. Kok nggak kelihatan dari ikan kecil. Namun senangnya beberapa jam kemudian anak kami teriak gembira melihat banyak lagi ikan-ikan kecil, mulai dari 10, 20, 30 bahkan sampai 40 gitu loh. Dan kemudian kami anak-anak lihat lihat ke Google itu, kok bisa melahirkan ikan gapi itu kayak gimana sih? Nah, di situ terjadi dialog yang cukup membahas ikan gitu ya. Ya, mulai dialog saya bisa melihat bahwa dalam hal-hal sederhana juga bisa memberikan kenyamanan, kehangatan ya dalam keluarga kecil kami. Hal lain adalah dengan adanya nggak bisa keluar rumah, kami bisa misa dan doa bersama keluarga. Karena sampai saat ini kami masih ikut misa online di rumah karena masih ada si bungsu yang kecil dan juga ada papa mama yang udah lansia. Jadi kalau kita biasa ke gereja itu papa mama pergi sendiri, kadang beda jam gitu ya. Kemudian anak kami yang kedua juga punya acara sendiri, mungkin ke gerejanya sama temannya. Nah, kalau di rumah ini mau nggak mau kita bisa kumpul bersama gitu. Dan doa rosario bisa bersama-sama. Selain itu, kami pun menyiapkan waktu khusus untuk berdialog berdua saja ya, sama Prisi di akhir minggu. Dan dialog-dialog ini saya ungkapkan kekhawatiran akan pekerjaan kantor dan kondisi Bapak yang sedang sakit. Prisi bisa memahami dan mengerti, malah meneguhkan saya untuk tidak khawatir. Prisi bilang tenang aja, karena ada beberapa teman kami juga yang lebih buruk kondisi ekonominya, bahkan terkena PHK, namun mereka bisa berkreasi dan bangkit karena mereka mau terus berusaha. Saya mencoba juga lebih mengerti apa yang Prisi dialogkan ya.
saya diingatkan dengan bahasa cintanya yaitu kata-kata peneguhan atau afirmatif. Saya berusaha tidak hanya memberi perintah dan mencela saja, tapi memberikan semangat dan juga peneguhan. Saya pun mencoba menantang Prisi untuk membuat resep-resep masakan baru, dan hasil masakannya saya puji selangit. Walaupun mungkin ya enak sih. Enak. Harus pede mau enak. Habis lapar mau. Kemudian saya juga rela untuk mengurangi waktu kebersamaan kami dengan mengizinkan Prisi untuk berekspresi ya sebagai host satu acara di radio SMA-nya. Di radio ini Prisi mendapat memenuhi kuota bergaulnya karena warung kami yang tutup itu. Dia bisa mendapatkan banyak peneguhan juga, dan ternyata ya banyak pula pengetahuan yang bisa didapat ya. Dan saya pun sering nguping juga, jadi oh ya ini ada pengetahuan ini, ada pengetahuan ini. Ketegangan selama pandemi dalam keluarga kecil kami lambat laun jadi surut, berganti dengan kehangatan ya. Dengan mau memulai berdialog terbuka, jujur, dan saling memahami. Tidak harus memaksa atau merubah anak-anak atau pasangan Prisi sesuai mau saya, walaupun pastinya gesekan-gesekan itu muncul. Namun gesekan-gesekan ini ya tadi kembali seperti konser biola ya, yang masing-masing menjadi diri sendiri, namun bisa membentuk irama yang selaras. Seperti yang Romo sampaikan di slide tadi, yaitu ada warna merah, kuning, hijau, biru, putih, itu tetap seperti apa adanya. Bukan melebur jadi satu, malah jadi coklat tok ya gitu. Paksa semua gitu, berubah gitu. Akan tetapi masing-masing tetap berdampingan ya. Yang melahirkan harmoni yang tadi Romo bilang juga seperti pelangi yang sesudah hujan badai. Nah, itu sharing dari saya. Kita dengarkan sharing Prisi ya. Thank you, Say. Konflik itu nggak enak. Jelas nggak enak. Suasana rumah jadi nggak nyaman, kadang akrab, kadang dingin, kadang tegang. Terus kesannya jadi kucing-kucingan. Kalau Niko ngejar, saya lari. Kalau dia diam, saya deketin, gitu kan. Dan yang kasihan tuh anak-anak kami, gitu. Kadang mereka jadi tempat curhat saya atau makan oleh memelan. Karena kalau saya sebel sama Niko, saya suka ngomong mereka, kenapa tuh si papi nyebelin pisan, kayak nggak tahu mami lagi sibuk, manggil-manggil terus, gitu kan. Dan kami jelas nggak bisa dong terus berada dalam kondisi yang seperti itu. Gitu. Kami mesti nemuin ini solusinya gimana, ini kan permasalahan ini nggak harus selesai gitu. Hari normal aja nggak enak kalau konflik, apalagi saat pandemi ini yang kita nggak tahu kapan selesainya. Nggak mungkin dong kalau kami tuh mau terus berada dalam suasana dingin dan tegang. Kami harus mau menurunkan tegangan di antara kami. Dan jalannya ya itu tadi, kami harus mau berkomunikasi dengan lebih terbuka. Dan itu teh benar-benar bukan hal yang mudah gitu. Butuh komitmen gitu untuk mau terus mencintai di saat dia lagi nyebelin. Butuh komitmen buat mau terbuka gitu. Dan pasti komitmen untuk merubah diri sendiri gitu. Saya harus berubah jadi orang yang jangan baperan gitu. Dan nah itu sebelum mau berkomunikasi dengan baik, saya harus mau dekat dan saya harus lebih tenang lebih dahulu. Salah satu yang membuat kami jadi akrab adalah olahraga pagi. Kami hampir tiap pagi menggunakan quality time kami untuk bareng-bareng olahraga. Saya jalan kaki dan Niko sepeda. Karena saya memang nggak pinter kalau sepeda gitu kan. Kalau sepeda jalannya lurus, saya mau. Nah, sedangkan komplek rumah kami tuh naik turun. Jadi mendingan daripada saya banyakkan nonton sepedanya, mendingan saya jalan aja gitu kan. Biasanya saya jalan di depan, Niko ngiringin pelan-pelan naik sepeda. Tapi ada yang nanya, loh kok itu satu sepeda jalan gitu. Nanti dengan cueknya Niko bilang, iya saya lagi ngelatih dia gitu. Dia sulari aja gitu kan. Saya yang jadi pelatih gitu kan. Dan dengan nggak lama sih ya, kita paling sejam, sehari 40 menit sampai sejam gitu kami jalan pagi dengan sepedahan. Dan dengan ini kami jadi lebih dekat sih, sama lebih sehat juga pasti. Nah, karena kami bergabung di satu gerakan, yaitu Press Encounter, di sana kami diajarin sih gimana caranya berkomunikasi. Cara ngenalin diri, cara ngenalin pasangan. Gimana sih cara mendengarkan yang lebih baik, bagaimana cara berdialog gitu. Bagaimana belajar menghargai pasangan dari hal-hal yang sederhana dan mengungkapkannya gitu.
Dan kami belajar mempraktekkan itu, dimulai dengan muji pasangan gitu. Jadi segimanapun saya kesal sama Niko, saya harus bisa nemuin satu aja hal positif dari dia, dan itu harus saya omongin sama dia gitu. Ya walaupun saya lagi sebel gitu, pagi-pagi gitu, belum waktunya bangun, tiba-tiba dia udah nyolek-nyolek bangunin hanya untuk ngebantuin dia bikin presentasi apa gitu kan. Nah, saya mesti termuji dia gitu, walaupun saya puji bahwa hebat, udah rajin gitu, sepagi ini udah. Tapi itu harus tulus ya, bukan pujian nyindir gitu. Emang benar saya muji dia bahwa dia tuh komitmennya besar, tanggung jawabnya besar untuk menyelesaikan semua tugas gitu. Apalagi ya, saya mesti mendengarkan dia dengan empati, menempatkan diri saya di sepatunya Niko, apalagi dalam menghadapi papanya Niko yang sakit dan lagi butuh banyak perhatian. Saya bisa ngerti sih kalau Niko tuh harus membagi perhatian dan waktunya untuk papa dan kami di rumah. Bayangkan aja kalau saya nggak bisa ngerti apa yang Niko rasakan saat pandemi ini gitu, di mana ekonomi kami terdampak, ditambah papa yang sakit, belum lagi kami juga harus mikir anak kami yang akan masuk kuliah tahun ini. Sedangkan saya masih tetap dalam keegoisan saya yang mikirin kepentingan diri saya sendiri, yang pengen dimengerti aja gitu kan. Dan dari dialog-dialog kami, dari kami ngobrol begitu dari hati ke hati, itu membuat kami bisa makin mengerti satu sama lain. Bantu kami juga untuk bisa saling tahu sih apa yang kami pikir dan kami rasakan gitu. Dan itu semua menjadikan kami jadi lebih ngerti apa yang dimauin oleh pasangan, ngerti kenapa sih Niko melakukan hal seperti itu gitu kan. Dan itu membantu kami tetap harmonis dalam pandemi ini. Nggak gampang, serius nggak gampang. Tapi ya masa sih kalau nggak gampang kita mundur gitu kan, asa rugi gitu ya, rugi pisan gitu. Masa udah mau pandemi nggak bisa kemana-mana, harus di rumah terus. Masa di rumah juga mau ketemu mesti tegang-tegangan terus kan nggak enak lah, benar serius nggak enak gitu. Dan tapi tetap kami harus jadi diri sendiri gitu, bisa menerima orang lain. Bukan, saya tidak mengharapkan dia berubah, tapi saya juga yang harus duluan mau berubah gitu. Tapi ya itu, kalau diibaratin mah ya, kalau buah-buahan gitu ya, kami itu berdua tidak mau jadi jus buah. Anggap aja pisang sama strawberry gitu, kalau digabungin jadi jus strawberry yang ada pisang-pisangnya gitu, itu nggak mau. Karena akhirnya masing-masing dari kami itu bakal hilang dan membentuk rasa baru. Nah, kami berdua berlima sama anak-anak gitu, kami mau jadi es buah aja. Masing-masing tetap, saya jadi alpukat, Niko jadi kelapa, anak-anak kami ada yang jadi mangga, ada yang jadi pir, ada yang apel gitu. Masing-masing ada, tapi kalau dimakan bareng-bareng itu bisa memberikan rasa yang lebih kaya. Dan kami masih terus berjuang. Walaupun jatuh, ya bangkit lagi gitu, udah nggak keren kayaknya kalau kita jatuh diam nih bawah terus enggak. Tapi kami masih harus dikit-dikit kami tetap belajar untuk bangkit kembali, bagaimana bikin keluarga kami lebih harmonis, lebih nyaman dari hari ke hari. Ya, itu sharing dari kami. Thank you. Oke, terima kasih Niko Prisi ya. Saya kasih pantun ya. Oke, Romo. Perut lapar, ingin makan nasi. Pergi ke warung si manis. Mari terus berkomunikasi. Cara jitu keluarga harmonis. Cakep. Ya, jadi kuncinya tadi adalah komunikasi. Komunikasi adalah keterbukaan. Komunikasi yang harmonis itu bukan hanya komunikasi diskusi atau perdebatan yaitu dengan hanya otak, tetapi komunikasi yang intim berarti juga mau mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan orang lain. Ya, kita tahu perasaan adalah sesuatu yang netral. Kita semua punya perasaan marah, jengkel, kemudian sedih, takut. Nah, perasaan itulah yang kita ungkapkan dengan baik. Ya, seringkali kita diberitahu bahwa kata penghubung adalah saat, ya. Jadi saya marah saat kamu titik-titik. Jadi jangan sampai kita mengungkapkan saya marah karena. Ya, kalau kita mengucapkan karena berarti kita mengkambing hitamkan orang lain. Padahal perasaan itu adalah tanggung jawab saya. Nah, ketika kita mengungkapkan perasaan dengan baik, ya,
dan tanpa menyalahkan orang lain, maka orang lain juga akan menerima apa yang kita ungkapkan. Ya, jadi kita tahu bahwa kita pribadi yang punya perbedaan satu sama lain, kita terima perbedaan itu, ya, dan akhirnya berkomunikasi secara dialog. Tadi dialog itu adalah dialog perasaan, ya, bukan hanya otak, bukan hanya pendapat, tetapi mari kita dialog intim, yaitu mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan orang lain. Ya, jadi kadang-kadang kita pelit, ya, misalnya saya bahagia ya saat kamu, ya, itu kadang-kadang nggak diungkapkan, padahal itu harus, ya, di dalam hidup rumah tangga, di dalam keluarga. Nah, apapun perasaan diungkapkan secara tulus, ya, tanpa apalagi kalau perasaan negatif, ya perlu kita ungkapkan tanpa menyalahkan orang lain, karena itu adalah ada yang di dalam diri kita masing-masing. Ya, tadi ini kata kunci yang harus kita bersama-sama mau nyatakan. Ya, tadi juga kita sudah bersama-sama, yaitu mementingkan relasi kebersamaan di atas kepentingan sendiri. Dan ini mungkin sebagai tambahan, ya, tadi kita sudah melihat secara psikologis, kemudian secara komunikasi sosial bersama-sama. Nah, ini yang saya mau bahas bersama-sama adalah doa bersama. Sadarlah kita semua, khususnya keluarga-keluarga adalah eklesia domestika, ya, di mana Yesus itu hadir di dalam keluarga. Keluarga adalah gereja rumah tangga. Maka kita diajak untuk mengharmoniskan hidup di dalam keluarga. Silahkan untuk upaya keharmonisan keluarga. Silahkan ditayangkan. Oke. Niko Prisi, silahkan. Iya, benar. Jadi keharmonisan keluarga adalah suatu yang harus kita mengerti bahwa itu adalah panggilan. Ya, kalau di gereja itu romonya yang menjadi pastor. Ya. Nah, kalau di dalam keluarga ini adalah keluarga juga mencerminkan eklesia domestika. Ayo, silakan. Yang ini ya, Romo, ya? Ya, oke. Ya. Nah, bagaimana keluarga tetap tinggal dalam Yesus? Ya, kita lihat dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5-6. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, para saudara-saudara yang terkasih, saya ingin meluaskan pandangan secara spiritual, bahwa seringkali kita menemukan keluarga-keluarga yang sering sukar menjadi harmonis. Nah, apa yang menjadi penyebab mereka tidak mau harmonis? Nah, ini saya akan meninjaunya secara spiritual. Silakan. Oke, lanjut. Ya, jadi kita lihat tadi bahwa kita diajak untuk mau tinggal di dalam Yesus. Tetapi kadang-kadang orang dengan kehendak bebasnya itu memilih untuk mengikuti bukan Yesus. Ya, jadi kita tahu orang digoda oleh setan. Nah, setan itu sebenarnya mengetuk ya pintu hati orang, yang menggoda orang. Nah, yang menjadi kendali siapa? Ya diri kita. Nah, ketika kita membuka diri untuk kuasa jahat atau setan, nah pintu itu adalah diri kita. Nah, kita membiarkan kuasa roh jahat itu bisa hadir di dalam kehidupan kita. Nah, kuasa jahat, kuasa setan itu bisa masuk melalui apa? Ya, luka batin yang masih dipelihara. Ya, tadi nggak mau diungkapkan, nggak mau disembuhkan, tetapi dendamnya itu dibawa terus. Ya, misalnya seorang bapak dengan anak. Nah, anak itu karena sakit hati, karena omelan bapaknya atau karena kata-kata keras dari orang tuanya, nah luka batin itu tetap dibawa, tetap masih dipelihara terus-menerus, sehingga dendamnya
itu masih ada. Nah, orang itu sebenarnya masih bisa sembuh ketika dia mau mengungkapkan dengan baik-baik apa yang dideritanya, mau dikomunikasikan dengan baik, maka tadi terbuka akan penyembuhan. Tetapi ketika luka batinnya itu masih dipelihara, itu bisa kuasa jahat bisa membuat orang masuk di dalam kuasa setan. Ya, luka batin menjadi sarana setan untuk menjauhkan orang itu dari kuasa Yesus. Ya. Kemudian, nah tadi dikatakan bagaimana cara mengatasinya. Tadi kita lihat adalah pengampunan. Ya, luka batin artinya dapat disembuhkan dengan pengampunan. Mengampuni orang yang menyalahkan, mengampuni orang yang menyakitkan, mengampuni mungkin orang yang sudah berkata-kata tidak baik. Ya, jadi luka batin disembuhkan dengan pengampunan. Nah, kemudian kita lihat kuasa jahat setan itu juga masuk di dalam perbuatan dosa berat yang dilakukan. Ya, ketika orang masih ada di dalam kuasa dosa berat, ya, atau dosa mortal, ya, ketika orang belum berdamai dengan Tuhan, ya, di dalam gereja Katolik ada sakramen tobat di mana orang disembuhkan, dosa-dosa diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika orang masih bertahan di dalam perbuatan dosa yang berat yang dilakukan, maka inilah orang juga kurang bisa membuat keluarga harmonis. Dan yang ketiga ini, okultisme atau perdukunan yang belum dilepaskan. Ya, jadi salah satu anggota keluarga atau bahkan keluarga itu dalam arti menjalin hubungan dengan dukun atau paranormal, dan ini belum dilepaskan. Ini juga menjadi suatu pengikat, ya, karena mereka masih ada dalam kuasa paranormal, artinya kuasa yang jahat. Nah, kemudian yang keempat adalah kutukan yang belum dilepaskan. Kutukan berarti kata-kata kita, ya, sumpah serapah kita. Maka hati-hati para Bapak Ibu sekalian, kata-kata kita, ya, jangan sampai menjadi kutukan, apalagi bagi anak-anak yang kita cintai. Kata-kata kita harus kita sungguh-sungguh jaga. Ketika kita emosi, ketika kita marah, jangan sampai ya kita memberikan kutukan. Ya, nah, kutukan yang belum dilepaskan ini juga tadi hubungannya juga dengan luka batin yang sungguh menghambat menuju kepada keharmonisan tadi. Nah, bagaimana caranya kita bisa kembali dipulihkan? Silahkan selanjutnya. Ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatkanlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, ini bagaimana kita bisa tidak lain kembali kepada Allah, ya. Kemudian cara-cara konkret yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Silahkan cara-cara konkret, ya. Jadi yang pertama adalah dengan berhenti berbuat dosa. Ya, tadi kalau kita katakan kalau masih ada penipuan, kita masih memfitnah, menggosip, kemudian kita masih melakukan tadi dikatakan perselingkuhan dan lain sebagainya, maka dikatakan kita harus berhenti. Kita harus menghentikan perbuatan-perbuatan dosa tadi. Dan dengan rendah hati, ya, Gereja Katolik itu mempunyai kekayaan rohani, yaitu melalui sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Di situ rahasia pengampunan dijamin, dan di situ kita sadar yakin, ya, apapun dosa kita Tuhan mengampuni, dan di situ secara nyata, secara konkret, pastor mewakili Tuhan Yesus, ya, melepaskan dosa-dosa. Nah, di situ rahmat yang luar biasa yang kita terima melalui sakramen tobat. Ya. Kemudian selanjutnya kalau kita ada keluarga-keluarga yang masih ya okultisme tadi, masih juga ada kutukan-kutukan, ya bisa mendoakan doa pelepasan. Ya. Ada doa-doa yang bisa kita
lihat ya, ada salah satu contoh ya. Ini contoh doa pelapasan yang mungkin bisa kita lihat ya. Jadi itu kemudian selanjutnya berdoa bersama Mikael juga, malaikat Mikael itu juga ini contoh doa pelepasan dalam memuji Allah Tritunggal yang Maha Kudus ya. Kemudian doa malaikat Mikael ya, Santo Mikael, malaikat Agul. Ini juga menjadi doa-doa yang melepaskan kita dari berbagai jeratan kuasa-kuasa jahat tadi. Nah ini tambahan secara spiritual untuk memberikan pengayaan bagi kita dan juga bisa kita menjadi penolong untuk menolong keluarga-keluarga lainnya. Oke, jadi kuncinya adalah bahwa kita bisa memberikan pengampunan, ya, mengampuni diri kita sendiri, mengampuni keadaan apapun yang ada, mengampuni orang-orang yang salah pada kita. Ya. Ada salah, ada sukun, ada salah, beri ampun. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mo. Terima kasih, Mo. Ya, baik, terima kasih Romo Dwi yang sudah memberikan materinya, luar biasa ya, mengenai bagaimana menjaga harmonis berdasarkan beberapa ayat-ayat dari kitab suci, pertama dari Kolose, kemudian diambil lagi dari Yohanes ya, itu mengenai akulah pokok anggur yang benar ya, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi memang betul secara spiritual kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita juga terima kasih banyak kepada Pak Sutri Niko dan Prisi yang sudah memberikan hal yang sifatnya realita kehidupan ya. Memang betul kalau di rumah aja biasanya jarang ketemu, jadi kangennya agak banyak. Sekarang malah ketemu banyak, malah jadi bermasalah ya, seperti itu. Jadi malah jadi emosinya naik dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat di sini bagaimana perjuangan daripada Pak Sutri Niko dan Prisi, akhirnya mereka kembali mencari bahasa cintanya yang sementara itu hilang kemana gitu ya, karena masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah sekolah, tapi kembali lagi bahasa cintanya. Tapi hati-hati ya, terlalu harmonis nanti nambah anak lagi. Ini yang berbahaya. Bahaya, jangan. Bahaya. Ya, oke. Baik, sebelum kita ke Romo Tarno, mungkin kita harus juga ada interaktif kepada peserta ya. Coba kita tanya ke peserta, karena dari chatnya sudah tidak ada yang menanyakan, kayaknya udah mantap semua, sudah mengerti ya apa. Nah sekarang kita coba, kita beri kesempatan kepada Pak Anwar. Nih Pak Anwar ini adalah peserta yang paling rajin hadir hari ini, setengah jam dimulai sudah hadir ya. Malah hostnya baru datang, Pak Anwar malah udah datang duluan, luar biasa ya. Oke Pak Anwar mungkin bisa memberikan tanggapan beberapa seminar mungkin tentang Ibu Marcella atau Romo atau dari materi dari Pak Sutri. Silakan Pak Anwar, coba di unmute kira-kira apa tanggapannya untuk seminar ini. Silakan Pak Anwar. Ya terima kasih Pak Indra. Ya. Selamat sore Romo. Saya sangat senang sekali bisa dapat ikut dalam Zoom meeting ini. Jadi banyak manfaat yang bukan hanya teori, tapi juga ada tadi memang realita yang sebenarnya dihadapi oleh kita selama masa pandemi. Jadi dengan gambaran yang diberikan, dengan cara-cara yang di-sharing itu menurut saya sangat membantu kita juga. Karena dalam masa pandemi ini memang semua aspek kena, termasuk aspek kehidupan berkeluarga. Apalagi kalau memang tadi kebanyakan juga kita ini adalah karyawan gitu kan, jadi automatically memang yang ketakutan itu selalu ada dengan masa pandemi yang saat ini, karena dengan masa pandemi yang tidak tahu kapan akan selesai ini masih banyak sebenarnya yang kita rasakan bisa menjadi ancaman ya, terutama untuk masalah ekonomi, karena itu yang jadi satu ini juga ketakutan kita, walaupun gimana kita juga nggak bisa lepas dari ini. Tapi dengan sharing-sharing tadi ya mungkin dengan keterbukaan, dengan tadi juga dengan sering kita berkumpul di dalam rumah sekarang selalu bersama-sama keluarga. Ya kalau dulu mungkin kita kerja gitu, pergi pagi pulang malam, hanya ketemu yang agak intens pada hari Sabtu Minggu gitu kan. Kalau sekarang sehari-hari kita di rumah gitu kan. Jadi memang
semakin banyak interaktif ya otomatis semakin banyak juga hal-hal yang kadang-kadang sebenarnya kecil itu bisa jadi ini juga jadi satu pemicu. Kalau kita masing-masing tidak bisa nyadari atau apa istilahnya tadi mendengar ya, apa sih ininya dari pasangan kita, dari anak-anak kita, kebutuhannya apa, bukan hanya kita sendiri yang ingin selalu didengar gitu kan. Jadi menurut saya sangat bermanfaat, Pak Indra. Mungkin itu ini saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar atas tanggapannya, keren. Oke, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, satu pasangan lagi mungkin Pak Victor dengan Ibu Lucia. Coba silakan nih yang tadi juga yang hadir lebih awal. Silakan Pak Victor atau Bu Lucia memberikan tanggapan. Silakan Pak mengenai seminar ini kira-kira. Silakan Pak Victor. Terima kasih Pak Indra. Selamat sore Romo, Ibu Marcella, Ibu Prisil, Pak Niko, Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat sore Bapak. Saya juga seperti hanya Pak Anwar, senang sekali bisa bergabung di dalam kegiatan Zoom ini. Dan apa yang saya terima dari para narasumber, baik Ibu Marcella, Romo maupun Pak Niko Prisil tadi sangat bermanfaat, terlebih sharing. Jadi sharing pengalaman pribadi itu tadi benar-benar bisa menguatkan kami, Romo dan Bapak Ibu narasumber, karena ya terus terang di dalam rumah tangga pasti adalah riak-riak gitu ya. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi, dan melalui sharing-sharing tadi terus terang kami dikuatkan sehingga ya ternyata tidak hanya kami yang mengalami begitu, ternyata Bapak Ibu juga mengalami. Sehingga harapan kami ke depan barangkali seminar-seminar semacam ini tetap diadakan Romo dan Pak Indra khususnya dari SKK Paroki. Semoga semakin banyak keluarga-keluarga yang ikut bergabung dan mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Demikian, terima kasih Pak Indra, Romo, dan para narasumber. Baik, Oke, Pak Indra, saya mau menjawab ada pertanyaan. Iya. Oh, ada pertanyaan, Romo. Silakan, Romo. Oke, terima kasih dari Bu Marcella pertanyaannya. Ya, ya, bagaimana ketika salah satu keluarga terlibat dalam okkultisme? Kita tahu okkultisme itu menjadi penyebab ya, bagaikan seperti ya gas beracun itu disemprotkan di dalam rumah ya, maka semuanya akan terkena ya, semuanya akan terkena. Nah, bagaimana supaya anggota keluarga yang tidak terlibat supaya tetap kuat ya? Jadi yang pertama tentu saja pemakai masker ya, atau memakai pelindung ya. Pertama adalah bagaimana anggota keluarga itu salah satu adalah mempraktekkan imannya secara baik ya. Ketika yang satu telah tidak mau bertobat dari okkultisme, maka yang satu keluarganya yang lain harus mempraktekkan imannya dengan baik, ditunjukkanlah. Nah, dengan ditunjukkan maka di situ kuasa Tuhan itu akan nampak ya. Dan juga harus terus-menerus mendoakan ya yang terlibat okkultisme supaya dia mau membuka diri dan bertobat dan melalui sakramen tobat dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kita percaya pada kuasa Tuhan tadi ya, dan juga tadi doa pelepasan tadi ya harus didoakan terus-menerus, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan hal-hal yang memang berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu untuk menyembah dan memuliakan Dia di atas segala-galanya. Begitu. Ya. Baik, Romo. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Romo. Gimana, Bu? Cukup, Bu? Ya. Mungkin juga kadang-kadang kita harus punya pantun juga ya, supaya juga menyegarkan hati kita ya. Romo ya, oke. Baik, satu pasangan lagi saya minta tolong Bapak Nyoman. Coba Bapak Nyoman dengan Ibu Vero ya. Silakan memberikan komentar atau tanggapannya. Pak Nyoman silakan. Dengan seminar ini. Pak Nyoman? Oh, Pak Nyoman tidak ada. Oke. Atau Ibu Dani ini yang saya lihat videonya yang selalu on. Bu Dani, silakan Bu Dani, boleh memberikan tanggapan mengenai seminar ini sebelum kita tutup. Ya, silakan Bu Dani.
ada usulan atau ide dan sebagainya. Silakan Bu Dani. Terima kasih Pak Indra untuk kesempatannya. Selamat sore Romo, selamat sore Bu Marcel, Niko Prisi. Ini ada lagi nih Ferry Agus ya. Saya juga baru pertama nih ikut Zoom keluarga dan ini sangat termotivasi sekali ya. Apalagi saat-saat pandemi saat ini dan apalagi tadi Romo Dwi ngasih masukan tadi yang bikin mengena banget bahwa saya harus belajar untuk memaafkan diri sendiri. Jadi kalau saya bisa memaafkan diri sendiri, jadi saya bisa lebih memaafkan buat suami dan keluarga yang lain. Itu aja sih Pak Indra masukannya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, baik, terima kasih Bu Dani ya. Bapak Ibu dipersilakan, saya udah kirim chat di bawah ya mengenai diisi forum evaluasi untuk seminar ini. Mungkin ada tanggapan tentang materi atau apa, silakan diisi forum evaluasi supaya kami juga dari SKK bisa meningkatkan lagi kira-kira materi-materi apa yang dibutuhkan gitu ya untuk supaya keluarga kita tambah harmonis, kemudian keluarga kita menjadi lebih baik lagi ya. Tidak terasa 2,5 jam kita sudah habiskan nih waktu ini, tapi saya rasa manfaatnya sangat luar biasa. Materi dari Bu Marcella, bagaimana kita menghadapi pandemi ya secara psikologis, tetapi kita harus bangkit dengan bahasa-bahasa cinta kita, diingatkan kembali kita. Kemudian dari Pak Supri, Niko, dan Prisi, kita diingatkan kembali bagaimana kita sebagai keluarga harus juga mau punya keinginan untuk memperbaiki diri ya. Mau sesuatu hal yang tidak baik kita harus buang, harus kita perbaiki lagi quality time dengan keluarga, bagaimana gitu ya, itu harus ditingkatkan lagi. Dari Romo, bagaimana juga kita mendekatkan secara spiritual kepada Tuhan Yesus untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Kemudian kalau terjadi hal yang seperti itu, okultisme dan sebagainya, kita gunakan doa malaikat Tuhan untuk mengusir okultisme, karena kita yakin dalam kuasa Tuhan Yesus, hal itu bisa kita hilangkan. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu Marcella, terima kasih banyak atas waktunya. Romo Dwi, terima kasih banyak. Niko Prisi, terima kasih banyak ya atas kesaksiannya. Untuk itu kita buka videonya dulu, kita akan foto bersama ya sebagai bukti dokumentasi keren seminar hari ini ya. Tolong dibuka, saya akan foto ya sebagai dokumentasi. Silakan Bapak Ibu dibuka. Ini belum semuanya dibuka, masih ada yang gelap. Oke, Bapak Prapto, Bapak Fernando, silakan. Oke, Bapak Widi sudah, Pak Prapto, Bu Yulia, ya, Bu Yanoyo, Pak Henry ada ya. Oke, kita foto ya, 1, 2, 3. Oh belum. Oh ya, Pak Fernando mana? Pak Fernando belum dibuka, Pak Prapto belum dibuka ya. Oke, Bu Yulia, ya, silakan buka. Ken, ayo siapa yang belum? Ke sini sudah nggak kelihatan. Iya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Sudah. Oke. Baiklah, kita akan tutup seminar hari ini. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak ya. Romo, Bu Marcella, ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa penutup. Siapa nih kehormatan untuk doa penutup? Ini ada teman saya, Pak Henry Yanto. Silakan ditutup Pak, dibantu doa penutup Pak Henry Yanto. Kemudian minta berkat dari Romo. Silakan Pak Henry. Terlalu dekat kita tadi. Oh iya. Jadi kalau kemudian malah kita Ibu, mari kita tutup seminar pada hari ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kepadamu atas berkat-Mu sepanjang hidup kami dan terutama pada hari ini Tuhan, atas pengajaran dan berbagai kesaksian yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan, kami semua hadir mengikuti seminar pada hari ini dan kami percaya itu akan sangat membantu kami dalam menjalani hidup sebagai suami istri maupun sebagai orang tua. Dan kami yakin Tuhan, kami bisa menjadi terang, bisa menjadi garam bagi umat sekeliling kami, sehingga
namamu semakin dimuliakan melalui kesaksian hidup kami. Doa ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Indra. Sampai ketemu lagi dalam acara yang lain ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Indra tuh rekoleksi 5 bahasa cinta. Oh, iya. Oke, siap. Siap. Oke, ya. Pak Indra tadi nggak direkod ya Pak ya? Di-record sebagian. Yang awal saya belum record, itu sebagian yang record. Oke. Ya, Makasih Pak. ya sama-sama. Pamit ya Pak.